Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Asy Wahyuni dari Prodi Sistem Informasi 2D. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan WordPress saya yang berjudul Kos-Kosan Hijau. Jadi saya sekaligus ingin mempromosikan kos saya sendiri yang saya tempati. Penjelasannya sebagai berikut. Jadi kos-kosan ini terletak di Jalan Simpang Raja, Rantau Selatan, tepatnya di belakang Bank Sinarmas. Jadi detail kosannya itu adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat. Jadi berapa sih Kak biaya kosan di situ? Tergantung ya guys. Yang pertama itu ada yang 500, ada yang 600, tergantung kamarnya. Jadi kamar yang di bagian depan itu adalah bangunan lama yang harganya adalah 500. Sedangkan bangunan yang saya tempati saat ini adalah 600 karena dia adalah bangunan baru. Terus maksimal yang tempat itu berapa sih guys? Maksimalnya tuh ada 2 orang. Boleh nambah 1 orang, tetapi kita harus nambah budget 100 guys. Jadi kosan ini tuh tidak bebas, tapi tetap harus mengikuti peraturan kosan. Kami memiliki beberapa fasilitas yaitu sebagai berikut. Fasilitasnya yaitu ada luar ruangan dan ada yang bisa di kamar. Fasilitas di luar itu ada garasi untuk parkir kereta dan ada penjaga kos dan ada tempat sampah yang dibersihkan seminggu sekali. Jadi kalian nggak lagi membuang sampah sembarangan. Fasilitas kamar yaitu ada tempat tidur yang disediakan di sini. Tapi bantal guling dan alas kasur kita bawa sendiri, nggak ada yang disediakan sini, cuman yang ada itu tempat tidur. Dan air tetap nyala ketika lampu lagi mati ya guys. Jadi kalian tetap bisa mandi ataupun lagi mau nyuci entah apa. Terus listrik kita beli sendiri, tidak disediakan di sini. Terus peralatan dapur masak, kompor gas kuali itu kita buat sendiri guys, juga nggak disediakan di sini. Peraturannya apa aja sih Kak di dalam kosan tersebut? Oke, yang pertama itu adalah dilarang membawa pacar kosan, apalagi sampai nginap ya, tidak boleh. Terus ada batas bertamu, jadi jam 11 malam teman-teman kalian yang saat lagi ngerjain tugas atau saat bertamu itu tidak boleh ya. Ketika teman kalian mau nginap, kalian harus izin dulu ke penjaga kos dan menyampaikan teman kalian mau nginap. Jadi selanjutnya yaitu ada jam 12 malam pagar itu ditutup. Jadi ketika kalian lagi di luar atau apa itu, ketika mau masuk, ketika pagar udah ditutup, kalian nggak bakal bisa masuk lagi. Terus tidak boleh bayar uang kos sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Jadi saya juga akan menjelaskan deskripsi apa sih bedanya kos sama kosan itu. Jadi kos dan kos-kosan itu adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tempat tinggal yang disewakan kepada orang-orang yang ingin tinggal di luar rumah mereka sendiri. Biasanya kos-kosan adalah rumah atau bangunan yang dibagi menjadi beberapa kamar yang disewakan secara terpisah. Perbedaan utama antara kos dan kos-kosan terletak pada ukuran dan fasilitasnya. Yaitu kos biasanya lebih kecil dan sederhana dengan fasilitas yang terbatas. Kamar kos biasanya hanya berisi tempat tidur, lemari, dan meja belajar. Fasilitas umum seperti dapur dan kamar mandi biasanya dibagikan dengan penghuni lain. Sedangkan kos-kosan lebih besar dan memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Kamar kos-kosan biasanya lebih luas dan dilengkapi dengan fasilitas seperti AC, kamar mandi pribadi, dan dapur kecil. Fasilitas umum seperti ruang tamu, ruang makan, dan taman juga tersedia di beberapa kos-kosan. Keuntungan tinggal di kos. Yang pertama adalah harga yang lebih murah. Kos biasanya lebih murah dibandingkan dengan apartemen atau rumah sewa. Terus, lokasi yang strategis. Kos biasanya terletak di dekat kampus, tempat kerja, atau pusat kota. Terus, lingkungan yang nyaman. Kos biasanya memiliki lingkungan yang nyaman dan aman. Kekurangan tinggal di kos yaitu fasilitas yang terbatas. Kos biasanya memiliki fasilitas yang terbatas dibanding dengan apartemen atau rumah sewa. Privasi yang terbatas. Kamar kos biasanya kecil dan tidak memiliki privasi yang tinggi. Dan kebisingan. Kos biasanya ramai dan bising terutama jika banyak penghuninya. Oke, sekian penjelasan tentang kos-kosan yang saya
jelaskan hari ini. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya ataupun mau melihat langsung bisa hubungi nomor ini dan bisa tanya-tanya ke saya. Dan kalau mau lihat langsung juga boleh, nanti bisa tanya dan ingin jumpai saya.